PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Maarten Paes akan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Marcelino Ferdinand masih saja nganggur, rekannya di KMS Kadense sudah gabung klub Thailand. Gimanakah nasib Marcelino? Kabar baik nih, pemain keturunan baru akan dibawa Indra Syafri bela timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. PSSI pilih Jakarta untuk gelar kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 siap pulangkan lawan, siap bertanding. Timnas Indonesia dipersulit oleh lawannya di laga tandang melawan Cina di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oktober mendatang. Erick Thohir langsung siapkan skema balasan. Nova Arianto langsung meeting dengan keluarga Matteo Baker usai sang pemain dipanggil timnas Australia. Manakah yang akan dipilih Matteo Baker? Bikin haru dan bangga. Shin Tae-yong ikut senang dengan kesuksesan timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024. Cina panik jelang bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata ini alasannya. PSSI sangat yakin akan menang dalam sidang CAS perihal Maarten Paes. Hingga akhirnya, kiper asal Belanda itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Maarten Paes sampai saat ini belum juga bisa membela timnas Indonesia. Padahal kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi warga negara Indonesia WNI lewat proses naturalisasi sejak 30 April 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Maarten Paes sehingga belum bisa memperkuat tim Merah Putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Kiper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 sudah tidak diperbolehkan berganti federasi. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan federasi Maarten Paes bisa segera selesai. Update terbaru, Maarten Paes akan menjalani sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CAS. Lalu pada 18 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya. Kata Yunus Nusi, PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar memenangkan sidang CAS Maarten Paes. Tujuannya tentu saja agar Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Babak tersebut akan dimulai pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024. PSSI berencana menggelar pertandingan itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali meminta publik bersabar.
Sebab PSSI sedang berusaha keras agar Maarten Paes bisa menjadi bagian tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Penyerang Singapura Ilhan Fandi Ahmad dipastikan bergabung dengan klub asal Thailand BG Pathum United. Ini berbeda dengan rekan setimnya di KMS KD Inse yakni Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand dan Ilhan Fandi sebelumnya sama-sama membawa klub asal Belgia KMS KD Inse. Mereka tak hanya dekat karena sama-sama membela klub level kedua Belgia KMS KD Inse saja. Namun, Ilhan Fandi dan Marcelino Ferdinand diketahui jadi teman dekat, bahkan beberapa waktu lalu mereka terlihat liburan bersama di Bali. Akan tetapi nasib mereka sepertinya berbeda karena Ilhan Fandi belum lama ini resmi diperkenalkan dengan klub asal Thailand. Berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang juga kontraknya telah habis dengan klub asal Belgia tersebut. Padahal mantan pemain Persebaya Surabaya dan Fandi ini memiliki kesamaan karena keduanya pemain yang didatangkan dari Asia Tenggara. Kedua pemain ini memiliki kesamaan karena baik Marcelino maupun Fandi sama-sama kesulitan mendapatkan menit bermain. Apabila dilihat bahkan pemain Singapura itu memiliki catatan kurang bagus bersama KMS KD Inse. Ilhan Fandi hanya dimainkan sekali di ajang resmi oleh KMS KD Inse. Ini berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang memiliki catatan lebih bagus, yakni setidaknya ia dimainkan selama 7 kali dan telah mencatatkan diri mencetak 1 gol. Marcelino memang memiliki catatan lebih bagus, tetapi pemain berusia 20 tahun tersebut terlihat masih menganggur sampai saat ini. Jelas ini berbeda dengan Ilhan Fandi yang secara resmi telah diperkenalkan oleh klub asal Thailand BG Pathum United. Pemain yang mencetak gol pertamanya untuk Singapura saat melawan Maladewa pada Desember 2022 lalu itu memiliki catatan cukup bagus. Untuk itu BG Pathum mendatangkan Ilhan Fandi dengan harapan bisa menambah kekuatan tim. BG Pathum United dengan bangga mengumumkan secara resmi perekrutan Ilhan Fandi Ahmad, 21 tahun, saat The Rabbits terus memperkuat skuad dalam persiapan untuk musim 2024-25 mendatang. Striker muda ini menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub Singapore Premier League, yang Lions FC, pada tahun 2019 dan mendapatkan kepindahan ke Albirex Niigata Singapura pada tahun 2022 di mana ia membantu klub tersebut mengamankan gelar juara Singapore Premier League 2022. Tentu saja ini berbeda dengan pemain andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun tersebut belum juga diketahui bakal bergabung tim mana dan ia dipastikan masih menganggur. Walaupun beberapa waktu lalu Marcelino memang dikaitkan dengan beberapa klub. Bahkan ia juga disebut-sebut bakal bergabung dengan klub asal Inggris Oxford United. Akan tetapi hingga saat ini pemain muda tim Merah Putih tersebut belum juga terlihat bergabung dengan klub. Walaupun untuk kompetisi di Eropa baru akan dimulai pada September mendatang, sehingga Marcelino pun masih memiliki waktu untuk diperkenalkan oleh klub resminya. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memastikan bahwa ia akan membawa 2 pemain keturunan baru untuk memperkuat Garuda Muda ke Korea Selatan. Meski begitu, Indra Syafri enggan menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan menjalani turnamen bertajuk Seoul Earth on Uscup U19 2024. Turnamen itu digelar di Stadion Seoul Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Selain Timnas Indonesia, turnamen itu juga diikuti oleh Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada 28 Agustus 2024. Selanjutnya berjumpa Thailand pada 30 Agustus 2024. Terakhir menantang Korea Selatan pada 1 September 2024. 3 pertandingan itu digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia yang akan berlaga pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar September mendatang. Rencananya mantan pelatih Bali United itu akan mengumpulkan lagi para pemainnya pada 11 Agustus 2024 di Jakarta.
Sebelumnya, Indra Syafri baru saja sukses membawa timnas U19 Indonesia menjadi juara di ASEAN Cup U19 2024. Wilber Jardim dan timnya saat ini sudah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Pada 11 Agustus 2024 nanti, saya akan memanggil pemain-pemain untuk persiapan uji coba melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Belum diketahui berapa jumlah pemain yang dipanggil Indra Syafri ke timnas U20 Indonesia. Kemungkinan besar nama-nama pemain dari timnas U19 Indonesia saat ini akan kembali dibawa oleh pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu. Indra Syafri hanya memastikan bahwa akan ada 2 pemain keturunan baru yang dibawa ke negeri gingseng. Sebelumnya, manajer timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki sempat mengatakan bahwa ada 3 pemain keturunan yang direkomendasikan membela tim merah putih. Mereka adalah Tim Geipens, Hinoke Mauresmo, dan Dion Marks. Ketiga pemain itu dipilih setelah ikut dalam sebuah turnamen di Prancis beberapa waktu lalu. Kalau tidak salah ada 3 pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai prosesnya. Tapi saya akan coba bicara dengan klub untuk 2 pemain keturunan yang bisa bergabung ke Korea Selatan, kata Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah pada grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen tersebut akan digelar pada 21 hingga 29 September 2024. Dalam grup F, Timnas U20 Indonesia tergabung bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. PSSI ingin seluruh pertandingan grup F itu digelar di Jakarta. Ada 2 venue yang dibidik PSSI untuk menggelar pertandingan tersebut. Kedua venue itu adalah Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI sedang berkoordinasi dengan AFC untuk menggelar pertandingan grup F di Jakarta. Sebelumnya, tim asuhan Indra Syafri itu bermain di Surabaya, Jawa Timur pada ASEAN Cup U19 2024. Hasilnya, timnas Indonesia menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kesuksesan timnas Indonesia itu membuat PSSI ingin menggelar kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta. Rencananya di Jakarta. Kami sedang atur apakah bermain di Stadion Madia atau GBK. Yunus Nusi berharap masyarakat pecinta sepak bola Indonesia bisa datang langsung mendukung perjuangan tim merah putih di Jakarta. Sebab dukungan itu sangat penting bagi timnas Indonesia yang menargetkan lolos ke Piala Asia U20 2025. Adapun Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Turnamen itu hanya diikuti oleh 16 negara hasil dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 diikuti oleh 45 negara yang terbagi ke dalam 10 grup. Peringkat pertama masing-masing grup dan 5 runner-up terbaik serta tuan rumah Cina berhak lolos ke Piala Asia U20 2025. Kami berharap di Jakarta bisa lebih ditonton lagi oleh supporter. Sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia akan berangkat ke Korea Selatan untuk mengikuti turnamen bertajuk Seoul Earthon Uscup U19. Mereka akan menjalani 3 laga pertandingan melawan Korea Selatan, Argentina, dan Thailand pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. 3 pertandingan itu akan digelar di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan. Indra Syafri berencana akan mengumpulkan para pemain timnas Indonesia pada 11 Agustus 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan perjalanan timnas Indonesia akan sangat berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terkhusus saat bertamu ke Cina. Pasalnya lokasi pertandingan sangat jauh karena menempuh waktu perjalanan selama hampir 7 jam dari Beijing. Di babak ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain, dan timnas Cina.
skuad Garuda akan memulai perjuangan dengan bertamu ke King Abdullah Sport City di Arab Saudi pada 5 September 2024. Kemudian 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Erik mengakui betapa beratnya rintangan yang bakal dilalui tim polesan Shin Tae-yong itu. Ia berharap dengan padatnya jadwal tidak ada pemain yang cedera. Ya, kami hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami hadapi pemain jangan cedera dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi, itu kami ke sana, lalu kami tuan rumah dengan Australia di sini Surabaya. Kalau kami bisa mencuri poin di 2 game ini, luar biasa, ucap Erik. Menurut Menteri BUMN itu, tantangan Timnas Indonesia akan semakin berat tepatnya ketika Asnawi Mangkualam CS bertandang melawan Cina. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Cina telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium sebagai kandang saat melawan skuad Garuda. Erik menyampaikan lokasi stadion tersebut sangat jauh dari kota Beijing. Dibutuhkan waktu tempuh hampir 7 jam dari Peking, nama lain Beijing menuju Guangdong. Selain itu, pemain Timnas Indonesia juga harus dihadapkan tantangan cuaca dingin. Dan habis itu kami berat lagi harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ungkap Erik. Lalu ke Cina, tiba-tiba kami ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Guangdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Terkait hal itu, Erik sadar pastinya semua tim ingin mempersulit tim tamu demi meraih kemenangan. Karena itu, ia berkelakar akan balik mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kami juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau dikerjai di luar negeri, ya kerjai lagi di sini. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto angkat bicara mengenai kabar Matteo Baker dipanggil ke Timnas Australia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova belum bisa memberikan banyak keterangan perihal Matteo Baker. Pasalnya pihaknya hendak berkomunikasi lebih dulu dengan keluarga pemain berumur 15 tahun itu. Matteo Baker merupakan pilar Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Pemain Melbourne City di Australia itu bermain 4 kali dengan 3 diantaranya sebagai starter. Kami baru akan melakukan meeting dengan keluarga Matteo Baker. Jadi ditunggu saja update-nya, ujar Nova. Media sosial heboh ketika Australia mengumumkan daftar pemainnya untuk 3 pertandingan uji coba dalam waktu dekat. Subway terus melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker masuk dalam daftar 24 pemain Australia guna menghadapi Timnas Kepulauan Solomon U19 di National Stadium, Honiara pada 15 dan 18 Agustus 2024. Matteo Baker juga akan memperkuat Australia yang ditantang Timnas Vanuatu U19 di Freshwater Stadium, Port Vila pada 21 Agustus 2024. Matteo Baker lahir di Melbourne, Australia pada 13 Mei 2009. Ibunya berasal dari Jakarta. Nama tengahnya dikabarkan Sitorus sehingga terdapat dugaan memiliki darah Batak. Pelatih Timnas Indonesia senior Shin Tae-yong merasa ikut bangga dengan keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjuarai ajang Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara menang 1-0 atas Thailand dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jens Raven menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia. Raven mencetak gol tunggal ke gawang Thailand.
Shin Tae-yong mengungkapkan ucapan selamat atas keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024. Selamat atas keberhasilan menjadi juara Piala AFF U19 2024, kata Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kembali berlaga. Mereka akan berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong pun berdoa agar tim asuhan Indra Syafri tampil apik di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan pada akhirnya mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Semangat juga untuk kualifikasi AFC mendatang, tanda Shin Tae-yong. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan dimulai 25 September mendatang. Indonesia menjadi tuan rumah grup F kualifikasi ajang itu. Timnas Indonesia U-Strip 20 tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Juara grup babak kualifikasi akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025. 5 jatah lain akan dimiliki oleh 5 runner-up terbaik. Cina mulai khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Pertemuan pertama antara Cina melawan timnas Indonesia akan terjadi di Stadion Guangdong pada 15 Oktober 2024. Sementara pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Jelang pertemuan tersebut, Cina mulai ketar-ketir dengan kekuatan yang dimiliki skuad Garuda. Indonesia terus gencarkan naturalisasi pemain, incar terobosan di kualifikasi Piala Dunia. Langkah PSSI yang memperpanjang kontrak Shin Tae-yong merupakan keputusan tepat. Sebagai informasi, kontrak Shin Tae-yong resmi diperpanjang oleh PSSI hingga 2027 mendatang. Selain itu, mereka juga menyoroti soal rencana untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan. PSSI tidak hanya memperbarui kontrak dengan pelatih kepala Shin Tae-yong, tetapi juga memulai persiapan pra-pertandingan, termasuk naturalisasi pemain kunci. Di samping itu, pertandingan pertama antara Cina melawan timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Pemuda Qingdao. Venue laga itu sempat dikritik oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena para pemain harus melalui perjalanan darat yang sangat panjang.